Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Sahabat-sahabat imani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita masih berada di Ramadan yang harus kita maksimalkan ibadahnya. Ada satu hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban dan Al-Khuzaimah yang menggambarkan betapa ruginya seseorang yang berada di Ramadan tapi dia tidak bisa ibadah secara maksimal. Terlebih lagi khusus untuk mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari dalam hadis ini diceritakan bahwa Nabi itu naik ke atas mimbar dan Nabi itu mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Kemudian para sahabat itu merasa aneh dengan perilaku Nabi SAW, karena sebelumnya Nabi kalau naik mimbar ya tidak pernah mengatakan amin, amin. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada apa? Engkau tadi naik mimbar dan mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Kata Nabi SAW, tadi itu Jibril berkata dan aku mengaminkan. Amin yang pertama, kata Jibril alaihissalam, rogima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Sungguh rugi seseorang yang masuk ke dalam Ramadan, tetapi begitu masuk Ramadan, begitu selesai Ramadan, dia itu tidak diampuni dosa-dosanya. Ya, sungguh rugi, kata Jibril, orang yang mendapati bulan Ramadan, bulan yang mulia, yang seharusnya di Ramadan itu mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak mendapatkan maghfirah begitu selesai Ramadan. Kemudian yang kedua, Nabi SAW mengaminkan ya, perkataan Jibril ketika Jibril itu mengatakan rogima anfu rajulin adraka walidayhi aw ahaduhuma falam yudkhilhul jannah. Sungguh rugi ya orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya ya, tetapi tidak membuatnya masuk surga. Nah, ini hadis ini ataupun potongan ini terkait dengan birrul walidain. Jadi kata Jibril yang diaminkan oleh Nabi SAW, sungguh rugi orang yang masih memiliki kedua orang tua tetapi dia tidak masuk surga. Ini menunjukkan bahwa orang tua itu merupakan pintu surga yang paling utama. Maksudnya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, ya, menyenangkan mereka, membahagiakan mereka, itu amalan yang sangat besar ya untuk mendapatkan surga bagi seseorang. Ada seorang ulama suatu hari dia menangis. Kenapa? Ketika ditanya, sebelum ini saya pintu surga itu ada 2 pintu, tetapi hari ini pintu 1 itu telah tertutup. Ya, artinya salah satu dari kedua orang tuanya itu telah meninggal. Nah, kemudian yang ketiga, kata Jibril alaihissalam, kata Nabi SAW, rogima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Sungguh rugi seseorang yang disebutkan nama Nabi SAW tapi dia tidak mengucapkan sholawat ya. Artinya apa? Salah sekali, rugi sekali ya, tidak sesuai perintah Nabi ya apabila seseorang disebutkan nama Muhammad atau Rasulullah SAW kemudian dia tidak mengucapkan sholawat. Nah, bahkan dalam Al-Quran juga kan disebutkan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah saja dan para malaikat itu mengucapkan sholawat kepada Nabi, maka apalagi kita.
Ya, oleh karena itu jangan memudah-mudahkan, ya, jangan menganggap remeh. Kalau disebutkan nama Nabi, maka kita harus mengucapkan sholawat. Barangkali 3 hal ini sangat penting untuk kita renungi, ya, khususnya di bulan Ramadan. Bagaimana kita memanfaatkan Ramadan agar Ramadan itu menjadi apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, bahwa Ramadan ini bisa menjadi penggugur dosa, ya, penghapus dosa bagi kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha saja bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, seandainya aku tahu bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar, apa yang harus saya ucapkan ya Rasulullah?" Maka apa kata Nabi? "Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya, Allahumma, ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau itu Maha Pengampun, tuhibbul afwa, menyukai pengampunan, fa'fu anni, maka ampunilah aku. Ya, jadi salah satu target terbesar kita di Ramadan ini, ya, kita mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan birrul walidain, ya. Birrul walidain. Kalau kedua orang tua kita masih ada di Ramadan ini, ya, kita berikan apa yang bisa kita mampu, ya. Kalaupun kita tidak bisa berjumpa langsung, misalnya dengan telepon ataupun dengan sesuatu yang kita kirimkan, baik berupa uang dan sebagainya, sesuai dengan kondisi masing-masing, ya, sesuai dengan kondisi orang tua masing-masing. Ada orang tua yang senang kalau dikunjungi, ada orang tua yang senang kalau dia ditelepon, atau ada orang tua yang senang kalau diberikan hadiah. Mungkin ada orang tua kalau karena dalam keadaan kurang, misalnya dibantu kesehariannya dan sebagainya. Bahkan kalaupun orang tua kita sudah tidak ada, ya, bisa kita dengan mendoakan, bersedekah atas nama orang tua, ataupun yang menghadiahkan, ya, wakaf kita atas nama orang tua. Dan yang ketiga terkait dengan sholawat kepada Nabi, jangan lupa, ya, bahwa sholawat itu sampai kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.